Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk video materi kali ini, itu mata kuliah Kimia Pangan. Di pertemuan ke-8 ini saya akan membahas mengenai perubahan apa saja sih yang ada dalam bahan pangan, baik itu secara kimiawi, fisika, biologi, dan lain-lainnya. Jadi, ya, itulah kira-kira inti dari video materi kali ini. Baik, saya mulai dari ini dulu, bagian ini. Jadi ini adalah faktor-faktor penting dalam bahan pangan. Jadi di mana bahan pangan contohnya seperti ini, ada daging, ikan, sayuran, buah, susu, dan lain-lain. Ini komposisinya bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada komposisi alami dan komposisi tambahan. Yang alaminya ini sudah pernah saya bahas juga ya di materi-materi sebelumnya, itu ada air, lemak, protein, karbohidrat ya bukan dart, vitamin dan mineral. Tambahannya bisa ditambahkan pengawet, pewarna dan lain-lainnya zat aditif. Ini merupakan komposisi ini bisa masuk ke dalam reaksi perubahan. Tapi yang akan saya bahas fokus di materi kali ini adalah ini, di atribut mutunya, di mana berdasarkan tekstur, warna, rasa, bau, dan nilai gizinya, ini bisa terjadi perubahan, baik secara fisik ataupun kimia dan juga yang lainnya gitu. Di mana dampaknya dari atribut mutu ini apabila terjadi perubahan, dia akan berpengaruh pada mutu dan juga keamanan, mutu makanannya dan juga safety dari makanan tersebut gitu. Itu kira-kira. Jadi kita akan fokus di bagian sini, atribut mutunya. Oke? Jadi perubahan seperti apa sih yang penting atau yang perlu diperhatikan dalam bahan pangan ini? Yaitu adalah kerusakan. Jadi bahan pangan itu bukan berarti eternal atau abadi ya, tapi bisa juga mengalami kerusakan apabila kita tidak bisa menghandle-nya dengan hati-hati atau dengan sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Jadi kerusakan bahan pangan bisa dilihat dari perubahan karakteristik baik itu secara fisik dan kimiawi suatu bahan makanan yang tidak diinginkan atau terjadi penyimpangan dari karakteristik normalnya. Ini kira-kira definisi dari kerusakan bahan pangan. Nah, karakter fisik itu misalnya sifat organoleptiknya, misalnya warna, bau, tekstur, atau bentuk yang bisa dilihat dan diraba oleh panca indera kita. Kalau karakteristik kimiawi biasanya itu dilihat dari komponen penyusunnya, jadi dari segi mikronya. Jadi biasanya itu nggak kelihatan seperti misalnya kadar air, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, pigmen, dan sebagainya. Ini mesti dicek secara laboratorium, jadi nggak bisa dilihat secara langsung, oh kadar airnya kurang. Walaupun mungkin kalau kadar air bisa dilihat ya, kalau kering atau misalnya kurang air kelihatan dari fisiknya. Tapi kalau kadar karbohidrat, protein, lemak, dan mineral ini nggak bisa dilihat secara langsung, harus dites di dalam laboratorium. Itu kira-kira, mengenai kerusakan bahan pangan ini. Next, saya akan menjelaskan mengenai indikator kerusakan bahan pangan. Jadi apa sih tandanya bahwa makanan itu rusak? Jadi seperti ini, bahan pangan dikatakan rusak apabila menunjukkan adanya penyimpangan yang melewati batas atau over dari batas yang ada, yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain ya, bukan lain yang biasa digunakan. Jadi kalau udah ada penyimpangan atau misalnya, ya sesuatu kondisi yang abnormal, itu berarti bisa dikatakan bahan pangan itu sudah rusak gitu. Misalnya di proses pematangan, ini biasanya merupakan rangkaian kimia yang panjang yang akhirnya itu adalah kematian sel dan pembusukan. Nah, pembusukan inilah salah satu tanda kerusakan bahan pangan. Jadi kematangan yang terlalu berlebih sehingga akhirnya malah busuk. Itu, kira-kira salah satu indikator bahan pangan tersebut dikatakan rusak, oke? Oke, baik, saya akan fokus ke kebusukan ini. Jadi, kebusukan itu biasanya iya, kerusakan bahan pangan itu biasanya akan akibatnya adalah kebusukan. Ciri-cirinya apa saja? Ada 5, yaitu irreversible. Jadi tidak bisa yang sudah busuk tidak bisa kembali lagi ke menjadi normal lagi. Jadi kalau udah busuk, ya udah selesai gitu. Lalu baunya, biasanya yang busuk itu baunya tidak sedap. Itu indikator yang paling utamanya. Jadi kalau bahan pangan sudah menunjukkan bau-bau yang tidak sedap, itu biasanya sudah mulai masuk ke arah busuk gitu. Lalu ada juga perubahan bentuk secara drastis, yang awalnya misalnya pisang atau buah-buahan yang biasanya pada kondisi segarnya itu bentuknya masih berbentuk pisang, tapi kalau udah busuk, itu biasanya udah layu gitu pisangnya.
Oke, jadi terjadi perubahan bentuk secara drastis. Lalu yang keempat, kehilangan daya tarik. Ya, namanya makanan yang sudah busuk ya, otomatis pasti tidak terlalu menarik lagi untuk dimakan gitu terutama. Jadi tidak membangkitkan selera makan. Jadi biasanya kalau makanan itu sudah bau, lalu bentuknya sudah aneh dan juga, ya apa namanya, ya bentuknya sudah tidak jelas, ya biasanya udah nggak tertarik lagi kita untuk makannya. Itulah kira-kira kehilangan daya tarik ini. Dan terakhir yang paling penting adalah perubahan nilai gizi. Makanan yang busuk biasanya tuh gizinya pasti berkurang gitu. Otomatis dia akan merugikan atau memberi dampak negatif bagi tubuh kita. Karena gizi yang seharusnya didapatkan oleh kita itu tidak didapat kita tidak mendapat gizi yang seharusnya karena ada pembusukan ini gitu. Kecuali mungkin dalam beberapa makanan seperti makanan fermentasi justru yang kita incar dari pembusukannya itu gitu ya. Ini ada kecualinya juga, tapi rata-rata kalau makanan busuk, ya pasti nilai gizinya berkurang gitu, oke. Ini yang pertama, yang keduanya adalah dari kebusukan ini, nah ini bisa berlangsung apakah secara cepat ataupun lambat. Itu faktornya tergantung dari 2 faktor, yaitu pertama, jenis bahan pangan yang bersangkutan. Jadi, eee, tergantung jenisnya, itu bisa cepat busuk atau lambat busuknya dan terutama yang kedua ini, kondisi lingkungan penyimpanan, tergantung bagaimana kita menyimpan bahan makanan tersebut. Kalau kita sembarangan menyimpannya di tempat yang misalnya terlalu terbuka, lalu suhunya pun tidak dijaga, otomatis pasti cepat busuk gitu makanannya. Nah, biasanya bahan pangan yang kaya akan zat gizi itu lebih mudah rusak dan menimbulkan resiko keamanan pangan yang lebih besar dibanding dengan bahan yang kandungan gizinya lebih rendah. Karena lebih, lebih banyak yang dapat bereaksi otomatis, karena lebih kaya akan zat gizi ini daripada yang sedikit gizinya. Oke, jadi tapi itu intinya sih tergantung bagaimana kita menyimpannya juga. Kalau kita simpan di udara terbuka, lalu dalam suhu yang tidak dijaga, suhu yang panas misalnya, ya otomatis bakal cepat busuk. Tapi kalau kita simpan di freezer atau di kulkas, minimal dia akan mengurangi atau bisa memperlambat proses pembusukannya itu. Kira-kira seperti itu ya, kebusukan ini. Contoh, jadi, next saya akan menjelaskan contoh kerusakan bahan pangan. Jadi seperti apa sih bahan pangan yang rusak itu? Contohnya seperti ini, umbi-umbian. Ya berarti kalau dia misalnya umbi-umbi tersebut punya tekstur lunak, yang asalnya padat atau kaku, itu berarti ada kerusakan dalam umbi-umbian tersebut, teksturnya mengalami kerusakan. Lalu adanya terjadi memar. Ya memar di sini mungkin ada benjolan atau struktur yang rusak pada sawo, mangga, apel, jambu. Jadi yang harusnya strukturnya itu sempurna, tapi karena ada memar ini menjadi rusak bahan pangan tersebut. Lalu pada makanan kaleng juga jangan salah, makanan kaleng bukan berarti anti busuk, tapi makanan kaleng kalau sudah busuk dia akan menggembung si kalengnya. Lalu ada juga bau busuk yang mungkin si kalengnya itu Eee, kurang pageh atau kurang keras ya penutupannya, sehingga otomatis ada udara yang masuk sehingga bisa menimbulkan kebusukan. Jadi otomatis bau busuk pun mulai tercium gitu dari kaleng tersebut. Atau dari warnanya, warnanya menyimpang, ini bukan N tapi M. Aduh punten banyak typo, menyimpang ya. Jadi warnanya yang asalnya harusnya misalnya merah, tapi karena pembusukan jadi warna merah marun atau merah tua. Itu juga kelihatan gitu, bahwa bahan pangan itu rusak. Lalu ini juga produk yang digoreng, kalau gosong ya jelas itu strukturnya rusak gitu, karena overcook atau terlalu lama dimasak sehingga strukturnya rusak jadi gosong gitu, terlalu banyak karbon jadinya. Lalu untuk tepung-tepungan, yang biasanya halus itu jadi menggumpal dan mengeras. Oke, itu tanda-tanda si tepung itu teksturnya sudah rusak gitu. Minyak goreng dilihat dari baunya. Baunya kalau sudah tengik, itu berarti minyak gorengnya sudah tidak layak dikonsumsi gitu. Dan untuk bahan pertanian, ini yang biasanya rawan dari kapang atau bakteri-bakteri. Jadi busuk karena, rusak karena ada ditumbuhi kapang ini. Oke. Yang biasanya butuh perhatian ekstra itu ya utamanya bahan pertanian ini, supaya tidak gampang rusak, oke. Next, nah ini adalah jenis-jenis kerusakan bahan pangan atau fokus utama di materi kali ini ada 5 yaitu kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan biologis, dan kerusakan kimia, oke.
Baik, saya mulai dari yang pertama yaitu kerusakan mikrobiologis. Itu adalah kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh mikroba seperti misalnya kapang, bakteri, dan kamir. Caranya bagaimana merusaknya itu dengan cara hidrolisis. Jadi si bahan makanan itu dihidrolisis atau dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Dan ini merupakan bentuk kerusakan yang sangat berbahaya bagi manusia. Kenapa? Karena biasanya racun yang diproduksi itu toksik dan efek penularannya sangat cepat. Contohnya, kerusakan pada susu. Apabila ada mikroba atau bakteri, itu susunya bisa jadi berjamur atau bisa jadi rusak. Jadi susu basi gitu ya misalnya ya. Tapi kalau susu basi itu biasanya karena waktu juga sih, dan kalau susu basi atau susu yang memang sengaja difermentasikan jadi yogurt itu beda lagi ya, itu bukan kerusakan mikrobiologis, tapi emang itu proses pembuatan produk yogurt gitu. Jadi emang sengaja dirusak strukturnya supaya, proteinnya lebih kaya dengan cara membuat jadi yogurt tersebut. Asamnya itu kan justru yang menyehatkan, gitu. Oke? Cuma bedanya kalau seperti kapang, bakteri, dan kamir ini yang tidak diinginkan, itu bukan efek positif, tapi malah efek negatif yang ditimbulkan oleh si bakteri-bakteri ini, oke? Itu untuk yang pertama, kerusakan mikrobiologis. Next adalah kerusakan mekanis. Jadi sesuai namanya, ini kerusakan yang disebabkan adanya benturan-benturan secara mekanis. Jadi biasanya itu dari faktor eksternal sih. Misalnya, pada waktu panen, ya karena kurang hati-hati, bahan pangannya rusak. Lalu pada proses pengolahan dengan pemotongan, karena kurang hati-hati, ya rusak makanannya. Lalu juga pada saat pengangkutan juga bisa jadi terbentur-bentur, akibatnya rusak. Seperti, ini biasanya fisik ya, kelihatan dari, secara visual. Seperti misalnya umbi-umbian, dan umbi-umbian sepertinya rusak secara fisik. Ini biasanya, rusaknya karena mekanis. Oke, itu yang kedua. Next adalah kerusakan fisik. Jadi, sesuai dengan namanya juga, ini disebabkan karena perlakuan fisik. Jadi hampir mirip dengan mekanis, tapi ini lebih ke perlakuan fisik yang diterima si bahan pangan tersebut gitu ya, di dalam bahan pangan tersebut. Contohnya ini, dalam pengeringan bisa terjadi kasus, case hardening. Itu adalah di bagian permukaannya atau kulitnya bahan pangan itu sudah kering sekali, bahkan mengeras, sedangkan dalamnya itu masih basah. Jadi pengeringannya itu tidak merata, cuma di casing-nya saja atau di bagian kulitnya saja pengerasnya, sedangkan bagian dalamnya itu masih basah atau masih lunak gitu. Itu biasanya yang terjadi dalam proses pengeringan. Jadi proses fisikanya ya untuk kerusakan fisik ini. Lalu di proses pendinginan terjadi yang namanya chilling injuries. Ini adalah kerusakan bahan pangan yang terjadi pada produk pertanian akibat biasanya karena disimpan pada suhu yang terlalu rendah dan di atas titik beku produk. Jadi bukannya malah awet tapi malah rusak karena disimpannya dalam suhu yang terlalu dingin gitu. Oke? Makanya chilling injuries. Luka yang terjadi karena pendinginan. Jadi pendinginan biasanya kan untuk menstop atau menstimulus supaya si sel-sel dalam makanannya itu tidak cepat busuk, tapi kalau di atas titik beku yang dianjurkan, dia malah rusak, bukan malah ditahan, tapi malah dirusak gitu si struktur selnya. Itu makanya namanya chilling injuries. Lalu pada proses penggorengan itu terjadi kegosongan, yaitu juga masuk ke kerusakan fisik ya, gosong itu. Karena terjadi overcook atau overheat gitu ya, sehingga akibatnya gosong makanannya. Lalu pecahnya telur yang didinginkan. Jadi pada proses pendinginan telur, si telurnya malah pecah. Ya itu udah rusak jelas kan, akibat, telur ini pecah akibat pendinginannya ini. Lalu yang terakhir, sinar matahari. Jadi kalau terlalu banyak sinar matahari apalagi di udara terbuka, itu lebih gampang mengalami kerusakan fisik gitu. Contohnya pada lemak. Makanan berlemak apabila kita, terus-terusan dijemur di sinar matahari itu bakalan rusak. Itu juga kenapa kalau misalnya kita berolahraga secara ekstrim gitu ya, di bawah terik matahari, ya bener sih cepat kurus karena lemaknya rusak gitu akibat paparan sinar matahari yang terlalu tinggi. Tapi otomatis ya kurang baik juga bagi kesehatan karena paparan sinar matahari di atas jam 9 atau jam 10 lah maksimal, itu malah efeknya kurang baik bagi tubuh. Tetap yang untuk olahraga, yang optimal itu mulai dari jam 7 pagi pada saat matahari mulai terbit sampai jam 9 atau 10 maksimal. Di atas jam tersebut malah dapat merusak atau, kurang baik bagi kesehatan efeknya gitu. Oke?
Kecuali kalau misalnya olahraga di gym, ya itu mah no problem mau jam berapa pun juga, karena biasanya gym kan indoor ya, bukan outdoor. Tapi kalau gym-nya itu misalnya outdoor, terus di bawah terik sinar matahari, ya sama-sama aja jatuhnya, jadi kurang sehat juga. Oke, sedikit trivia. Next adalah kerusakan biologis. Jadi biasanya karena reaksi biologis. Biasanya karena kerusakan fisiologis, serangga, atau binatang pengerat, jadi oleh makhluk hidup gitu. Contohnya, kerusakan yang disebabkan oleh reaksi metabolisme dalam bahan atau enzim yang terdapat di dalamnya secara alami. Jadi biasanya oleh enzim ini yang dirusak. Contohnya, daging itu akan membusuk lama-lama kalau disimpan dalam suhu kamar. Ini juga salah satunya biologis ya, terjadinya metabolisme karena dia terus-menerus bereaksi dengan udara gitu. Makanya disarankan daging itu disimpan dalam freezer supaya tidak cepat busuk. Kecuali ini juga ya, kecuali dalam pembuatan produk fermentasi seperti misalnya yogurt, yaitu emang sengaja dibusukkan gitu oleh bakteri. Dengan tujuannya meningkatkan kadar protein dalam susu. Susu menjadi yogurt gitu ya. Oke, itu untuk kerusakan biologis dan terakhir adalah kerusakan kimia. Jadi ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi kimia, contohnya reaksi oksidasi, hidrolisis, dan reaksi enzimatis. Jadi biologis tadi juga sebenarnya masuk ke kimia, tapi itu reaksi biokimia gitu ya. Contohnya apa? Reaksi pencoklatan atau browning pada buah apel. Ini karena si apelnya bereaksi secara kimia, sehingga awalnya warnanya itu cerah, dia akan lama-lama mencoklat karena terjadi reaksi kimia pada apel tersebut. Itulah yang namanya kerusakan kimia contohnya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai perubahan pada bahan makanan ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.